2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama kebajikan, salam budaya, salam Pancasila. Salam. Ini Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini adalah sebagai bentuk mengaplikasikan apa tadi yang kita terima dari materi-materi dari para pembicara yang hebat. Maka di sini kita akan melakukan sebuah podcast yang nantinya dari para Bapak Ibu sekalian akan menjawabnya. Jadi di sini kita mengambil tema terkait sekelompok orang yang menyalahkan aktivitas kelompok atau agama lain. Jadi di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, utamanya kita sebagai masyarakat Indonesia yang tentunya heterogen, suku, ras, agama kita berbeda ataupun beragam. Tapi kita disatukan di dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda namun satu. Namun terlepas dari hal itu, kita tetap jumpai perbedaan di dalam memahami sesuatu, sehingga memang di dalam menyalah-nyalahkan aktivitas kelompok orang lain atau agama lain tidak bisa kita elakkan. Nah, kalau bisa kita ambil contoh seperti dalam agama Islam, kita punya banyak ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, yang permasalahannya itu saja. Dan kalau kita lihat dari antar agama ke agama, contohnya yang paling viral adalah pembubaran ibadah gereja dan lain sebagainya. Sehingga muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Sehingga dari itu saya minta jawaban dari Bapak Ibu sekalian, dimulai mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Melihat dan mendengar apa yang dipersoalkan dalam persoalan keragaman, perbedaan, kebinekaan, saya kira ini kita kembali kepada persoalan pribadi masing-masing, bagaimana memahami tentang perbedaan itu. Kalau perbedaan itu kita hadirkan berdasarkan pemahaman akidah agama yang radikal, tentunya perbedaan itu akan menjadi suatu kehidupan yang brutal dalam negara kita ini. Tetapi ketika kita hadirkan perbedaan itu adalah sebuah keragaman sebagai bingkai negara kesatuan, saya kira kita bisa hidup tentram, menjalin kebersamaan, sekalipun perbedaan ada di antara kita. Persoalan keyakinan adalah merupakan hak milik pribadi masing-masing. Nah, jangan kita besarkan perbedaan, tapi kita kecilkan perbedaan sehingga memunculkan rasa persatuan yang begitu harmonis dalam kehidupan bernegara ini. Saya kira itu untuk sementara dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya boleh disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Mengenai dari pembahasan kita ini, memang banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita yang suka menjelekkan temannya sendiri. Ya, hal itu sebenarnya yang menjadi tugas utama kita sebagai masyarakat yang beriman dan kita hidup di negara hukum. Mestinya tidak serta-merta kita harus setelah kita melihat kegiatan saudara kita lalu kita mencela. Ya, sebenarnya itu tugas utama kita sebenarnya. Mestinya ketika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang di benak kita, mestinya kita harus saling menghargai. Ya, terkhusus kita ada di Kementerian Agama ini, 5 agama yang ada di Kabupaten Brebana ini, ya kita harus saling menghargai. Toleransi beragama itu penting, ya, karena kalau kita tidak serta-merta menghargai dengan mereka, otomatis pasti kita terpecah, ya.
Jadi persatuan dan kesatuan itu penting demi keamanan dan kenyamanan hidup kita bersama. Saya kira seperti itu. Oke, penjelasan yang cukup menarik. Mungkin ada perbedaan pendapat dari Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menanggapi adanya di masyarakat penyalahan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita, kalau menurut saya itu disebabkan karena kita hanya memahami satu dalil, yaitu sempitnya wawasan kita, dan kita hanya memahami satu dalil sehingga kita fokus ke dalil itu sehingga menyalahkan yang lain. Padahal dalam moderasi, dalam agama kita masih banyak rujukan-rujukan yang lain. Kemudian adanya moderasi beragama ini menjadi penengah sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Yang penting tidak keluar dari kewajiban beragama kita masing-masing. Ada hal-hal yang bisa ditengahi oleh pemahaman moderasi beragama ini. Yang perlu digarisbawahi, tidak berlebihan atau kebablasan. Kita juga tetap harus mengetahui mana yang privasi kita yang harus kita jalankan di agama kita masing-masing dan mana yang memang harus ditengahi sehingga kita bisa tetap menciptakan yang namanya saling menghargai, toleransi dan kerukunan antar beragama. Kalau menurut saya sih itu. Ya, artinya memang kita tidak boleh ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Kita harus berjalan moderat atau wasatan, umat pertengahan. umat pertengahan. Silakan mungkin Ibu selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya kalau kita hanya menyalahkan orang lain tanpa melihat apa yang mereka lakukan, itu mau dikatakan juga salah, karena perbedaan itu tidak membuat kita untuk menjadi tercerai-berai, tapi perbedaan itu bisa kita masuk di dalamnya untuk mempelajari. Maksudnya bukan misalnya saya agama Kristen mau masuk di agama Islam juga, tapi kita harus melihat kalau di negara kita hanya warna putih atau warna merah yang ada itu tidak indah, tapi kalau semua ada warna-warni itu indah. Kalau kita dalam keberagaman itu kita laksanakan sesuai dengan ajaran kita masing-masing, tidak melihat orang lain, tidak memperhatikan orang lain yang dilakukan lalu kita katakan, oh ini salah. Ya menurut kita, karena menurut ajaran kita juga benar, dan kita menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita melihat keberagaman itu menjadi sesuatu yang indah, maka kita akan hidup dalam toleransi beragama yang baik, sehingga dalam moderasi beragama yang selalu didengungkan oleh kita semua ini boleh terlaksana dengan baik. Jadi perbedaan itu bukan membuat kita untuk menjadi kecil, tapi perbedaan itu akan membuat kita menjadi besar dan kuat dalam NKRI. Terima kasih. Oke, artinya memang tergantung dari cara pandang kita memandang sesuatu. Sehingga apabila kita mandangnya, kita niatkan hal yang buruk, maka buruk pula nampaknya. Oke, selanjutnya kepada Bapak. Oke, terima kasih. Saya kira perbedaan yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah suatu rahmat atau keunggulan bagi kita semuanya. Ya, saya pernah berpikir begini, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, saya tidak bisa bayangkan kalau semuanya itu seragam. Katakanlah sebagai petani, semua menanam padi, Pak, sehingga hasil kita ini hanya padi. Semua kita hanya makan nasi aja. Bersyukur sekali kita di Indonesia banyak profesi yang beragam. Ada petani itu berbeda-beda. Ada yang menanam padi, ada yang menanam cabai, sayur, kemudian ada juga nelayannya. Sehingga hidup kita jadi berwarna dan sangat nikmat dan indah. Nah, demikianlah kalau saya memandang perbedaan itu sebagai satu kekayaan besar bagi kita yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Turis mancanegara datang ke Indonesia karena perbedaan ini. Di Bali ada begini, di Sulawesi ada begini. Itu yang dicari. Nah, kenapa kita yang memiliki itu tidak menjaganya dengan baik? Karena itu saya dari lembaga Hindu tentunya
menghimbau bahwa mari kita jaga perbedaan ini sebagai satu kekayaan yang kaya kesana budaya kita, tidak untuk dipertentangkan. Tidak juga mengambil tindakan ekstrim sebelum mengetahui, ya, karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Langkah kita yang pertama adalah mengenal dulu. Iya, mengenal dulu. Setelah kita kenal maka kita akan tahu, sehingga toleransi beragama bisa terjalin dengan baik. Jadi itu intinya, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan sebagai sebuah kekayaan. Kalaupun dia kenyataannya berbeda, mari kita kecilkan perbedaan tadi dan membesarkan persamaan yang ada pada diri kita. Misalnya merasa punya negara yang sama, merasa punya pandangan atau wawasan kebangsaan yang sama, memiliki falsafah negara yang sama. Itu yang kita junjung. Demikian barangkali teman-teman yang lain mungkin. Oke. Terima kasih. Mengingat waktu yang singkat, dipersilakan untuk Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Keberagaman Indonesia ini karena memiliki beberapa agama di dalamnya, sehingga memang kita harus lihat dulu motif permasalahannya di dalamnya. Kalau itu yang harus dihilangkan, kita hilangkan permasalahan. Ya, jangan dibesarkan. Nah, kalau kita bisa rangkul, kita rangkul semua, ya, supaya ini semua agama ini adalah sejalan. Gitu. Itulah pentingnya namanya toleransi beragama. Ya, jadi beda toleransi manusianya. Nah, kita harus pahami toleransi beragama dengan toleransi manusianya. Nah, jadi kalau untuk menghilangkan permasalahan masyarakat itu, kita lihat dulu fokusnya apa, lihat dulu motifnya kegiatan apa, nah, sehingga tidak terjadi masalah dalam masyarakat. Saya kira demikian. Oke. Baik, selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya kira saya setuju dengan pendapat teman-teman semua. Tapi satu hal yang saya ingin kita tekankan di sini, bagaimana kita memiliki sudut pandang yang sama dalam memahami agama dalam konteks privasi dan dalam konteks kita bawa ke publik. Jadi situ harus ada perbedaan situ. Ketika ini kita agama dipolitisasi, nah itu akan menimbulkan kerancuan dalam kehidupan kita beragama. Karena pada dasarnya bahwa agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Karena semua agama mengenal apa yang dinamakan dosa. Dan suatu saat bahwa agama juga tidak, ketika kita tiada di dunia ini kan kita masih punya dunia lain, akhirat. Ya, jadi kita harus memiliki kesamaan yang sama itu agar kita juga mempunyai satu pemahaman bahwa agama memang mengajarkan tentang kebenaran. Hanya masalahnya sekarang bahwa agama itu kadang dipolitisasi, sehingga muncul paham-paham radikalisme, intoleransi, dan saya kira yang akan menentukan bagi kita semua tokoh-tokoh agama atau masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada umat bahwa masing-masing agama, tidak ada agama yang misalnya kristenisasi. Saya kira itu sudah jauh dari sekarang. Hanya yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana zaman online sekarang, bagaimana konten-konten negatif yang memuat misalnya dakwah, memuat kepada misalnya Islam, Kristen, itu kan banyak di media-media sosial. Jadi itu susah kita mau filter, karena itu akses informasi yang cepat dan tidak terbatas, dan itu akan muncul komentar-komentar yang saling berbeda pandangan. Jadi itu semakin memunculkan perbedaan itu. Saya kira itu yang harus kita berikan pemahaman kepada umat. Demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bahas kali ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa artinya memang bahwa semua itu tergantung dari cara pandang kita terhadap sesuatu. Jika sudah terlanjur benci, memang selamanya akan menjadi benci. Tetapi jika semua itu kita landaskan pada mencoba untuk mengenal lebih dekat, seperti disampaikan oleh Bapak tadi, kita coba untuk mengenal, maka akan terwujud rasa cinta atau rasa kasih sayang. Karena kita sudah mengetahui, sehingga tidak akan timbul yang namanya rasa kecurigaan. Maka dari itu saya mengajak, mari kita
berjalan secara moderat, lurus ke depan, dengan saling merangkul dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin sekian apa yang bisa kita sama-sama aplikasikan terkait tugas podcast ini. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.